Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Nah, kali ini kita akan masuk nih yang ke course kedua terkait dengan financial modeling. Nah, kita akan ngomongin models of model. Kita akan berbicara terkait dengan model yang ada di dalam financial modeling. Kenalan dulu nih dengan Excel. Gimana sih kalau kita menggunakan sebuah Excel untuk modeling? Nah, tapi kali ini kita akan melihat kira-kira yang dalam Excel ini kita ngomongin apa saja sih. Nah, sebelumnya kita akan kenal yang namanya dengan master budget. Nah, master budget itu apa? Kenapa penting dalam yang namanya financial modeling? Namanya aja master budgeting, itu akan berkaitan dengan anggaran. Kita akan berbicara mengenai anggaran inti atau anggaran yang benar-benar menjadi dasar kalian membuat sebuah modeling. Nah, dalam pembuatan anggaran ini akan melalui beberapa tahapan, yaitu antara lain, yang pertama, preparation. Nah, pada tahapan ini, kita sebagai seorang modeler, kita akan melakukan persiapan dulu mengenai data-data yang kita butuhkan apa saja. Kita mau pakai buat anggaran apa? Karena setiap anggaran atau setiap budget itu membutuhkan yang namanya data yang berbeda. Anggaran penjualan butuh data yang berbeda, anggaran inventory butuh yang berbeda, harga pokok penjualan butuh data yang berbeda. Kita siapkan dulu data-data yang kita butuhkan itu apa. Nah, setelah disiapkan gitu data-datanya, kita mulai nih membuat sebuah anggaran. Anggarannya seperti apa? Oh, kita akan membuat sebuah anggaran penjualan. Yang nantinya ketika anggaran itu sudah jadi, kita akan masuk ke tahap kedua, ratification. Apa sih itu ratification? Nah, ratification ini lebih menggambarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Karena kalau kita membuat sebuah anggaran, kita harus tanggung jawab kira-kira nih, anggaran ini angkanya dapat dari mana? Datanya dapat dari mana? Dasarnya dapat dari mana? Nggak bisa dong kita membuat anggaran, hanya membuat anggaran tanpa ada dasar. Nah, pada tahap yang kedua ini kita akan melihat apakah dasar kita membuat anggaran itu sesuai atau tidak. Kita pertanggungjawabkan kepada bagian atas kita. Tuh. Nah, setelah nanti sudah di preparation, sudah anggaran sudah jadi, sudah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak atas, kita akan masuk ke tahap implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini kita akan mencoba mengimplementasikan mengenai anggaran yang sudah kita buat. Apakah anggaran tersebut sesuai atau tidak? Nah, kita kan udah buat anggaran nih, udah buat estimasi, kira-kira pas implementasinya sesuai atau enggak. Ternyata, kalau misalnya dilakukan, ternyata anggaran kita ada di angka 1 juta. Tapi ternyata pas implementasi ada di anggaran 3 juta angkanya. Berarti itu kan ada yang miss. Maka kita akan masuk ke tahap yang keempat, yaitu adalah report. Kita akan melakukan report mengenai, ternyata anggaran yang saya buat sama implementasinya ada yang beda nih. Kenapa? Nah, kita lakukan report dulu kira-kira perbedaannya ada di mana, apa saja. Baru akan masuk ke tahap yang kelima, yaitu evaluasi. Berarti dari tadi implementasi, dari report kita tahu kesalahannya ada di mana, miss-nya di mana. Kita melakukan evaluasi untuk pembuatan anggaran selanjutnya. Jadi ini adalah siklus yang akan terus berputar. Di evaluasi ini kita akan lihat kira-kira apa saja sih yang harus saya lakukan, membenarkan anggaran saya itu ada apa saja. Nah, ketika kita berbicara tentang budgeting, berbicara tentang anggaran, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama dari segi kondisi ekonomi. Kenapa? Karena gini, ketika kita membuat sebuah anggaran tanpa memperhatikan yang namanya kondisi ekonomi, kita nggak akan tahu nih bagaimana sih harga di pasar seperti apa. Lalu nanti kita menentukan pricingnya seperti apa. Nggak ada gambaran. Kita hanya membuat anggaran tanpa ada dasar, itu juga nggak akan bisa. Ketika buat anggaran kita harus tahu bagaimana kondisi ekonomi, perekonomian gimana, perkembangannya seperti apa. Dengan dasar seperti itu maka kita akan lebih istilahnya lebih detail lagi terkait dengan bagaimana anggaran yang ada. Lebih realistis lah kasarannya seperti itu. Nah, selanjutnya juga adalah dari segi kapasitas produksinya. Kita buat anggaran terkait dengan persediaan, produksi dan yang lainnya. Karena kita ingin memaksimalkan keuntungan. Yaudah, kita anggarkan buat produksi sebanyak mungkin. Tapi kalau kita membuat anggaran untuk produksi sebanyak mungkin tanpa melihat kapasitas dari perusahaan kita atau bisnis kita, ya nggak bisa.
kita anggarannya sudah tinggi, budgetnya tinggi, tapi realisasinya juga nggak bisa, karena keterbatasan produksi itu juga tidak bisa dilakukan. Maka dari itu, kita perlu melihat kira-kira kebutuhan kita atau kemampuan kita terkait produksi itu ada berapa, gitu. Dan yang ketiga, terakhir adalah human research capacity, atau bisa dikatakan bagaimana sih kapasitas human research-nya atau manusianya. Kita sudah buat anggaran yang bagus, kita sudah memperhatikan gimana kondisi produksi kita, kapasitas produksi kita, tapi kita nggak lihat dari segi orang people-nya kita, ya nggak bisa. Kita harus tahu gimana kemampuannya mereka. Kita sudah buat dari segi mempertimbangkan kapasitas, perekonomian, tapi kalau dari segi orang kita tidak mampu, ya nggak akan jalan. Jadi 3 hal inilah yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah budgeting atau anggaran. Nah, ketika kita mau ngomongin master budgeting sebenarnya ada 2, yaitu ada operational budgeting, ada financial budgeting. Cuman untuk case kali ini kita akan fokus pada operational budgeting. Operational budgeting itu nanti akan ada beberapa, sekitar ada 5 kalau nggak salah, 5. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu mengenai apa saja kegunaannya dan isinya apa saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas di berikutnya. Terima kasih.